Halo pendengar setia, kembali lagi di podcast Science for Life. Perkenalkan, nama saya Charles. Dan aku Mikael. Kali ini kita punya topik yang menarik sekaligus penting banget, yaitu reproduksi manusia. Betul banget nih, kadang orang menganggap ini hanya soal melahirkan keturunan. Padahal sebenarnya proses reproduksi jauh lebih kompleks. Nah, untuk membahasnya, kita sudah kedatangan narasumber spesial, seorang dosen biologi sekaligus peneliti di bidang kesehatan reproduksi. Selamat datang Dr. Reneldi. Halo Charles, Monica dan juga Mikael dan juga para pendengarnya di sini. Senang sekali bertemu kalian di sini. Oke dok, langsung saja ya. Kalau kita bicara reproduksi manusia, sebenarnya apa sih pengertiannya? Secara sederhana, reproduksi manusia adalah proses biologis yang memungkinkan manusia menghasilkan keturunan. Proses ini melibatkan sistem reproduksi dan wanita serta rangkaian mekanisme mulai dari pembentukan sel kelamin, perubahan perkembangan embrio hingga akhirnya lahir seorang bayi. Berarti tidak sesederhana ketemu lalu jadi anak ya dok? Banyak tahap di dalamnya. Tepat sekali Monica. Ada tahap gametogenesis atau pembentukan sel kelamin, fertilisasi, perkembangan embrio, dan akhirnya kelahiran. Boleh dijelaskan lebih detail, Tok, tentang sistem reproduksi pria dulu mungkin? Tentu, pada pria, organ utama adalah testis yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Sperma kemudian disalurkan melalui saluran epididymis, vas deferens, hingga keluar lewat uretra saat ejakulasi. Kalau pada wanita gimana dok? Pada wanita, organ utamanya adalah ovarium yang menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Sel telur yang matang akan dilepaskan melalui proses ovulasi, lalu bergerak ke tuba falopi untuk menunggu sperma. Jika terjadi pembuahan, zigot akan berkembang di rahim. Jadi bisa dibilang ovarium dan testis itu seperti pabrik utamanya ya? Betul sekali. Nah, bagian yang paling sering bikin penasaran bagaimana proses pembuahan atau fertilisasi itu terjadi. Fertilisasi terjadi saat sperma berhasil menembus sel telur. Dari jutaan sperma yang dikeluarkan saat ejakulasi, hanya satu yang biasanya berhasil masuk. Setelah itu terbentuklah zigot, cikal bakal janin. Zigot ini kemudian membelah, berkembang menjadi embrio, lalu menempel di dinding rahim. Wah, jadi perjuangan sperma itu berat sekali ya? Iya, kayak seleksi alam yang super ketat. Hahaha, benar sekali. Setelah embrio menempel di rahim, apa yang terjadi selanjutnya? Di tahap inilah terjadi kehamilan. Embrio berkembang menjadi janin. Organ-organ mulai terbentuk dan ibu mengalami perubahan fisiologis. Perkembangan ini berlangsung sekitar 9 bulan. Dibagi menjadi 3 trimester. Boleh dijelaskan singkat per trimester dok? Trimester pertama, pembentukan organ vital, jantung, otak, dan sistem saraf mulai berkembang. Trimester kedua, janin mulai bergerak, organ semakin matang, ibu mulai merasakan gerakan. Trimester ketiga, janin tumbuh lebih besar, paru-paru matang, dan bersiap untuk kelahiran. Jadi memang setiap tahap punya resiko dan tantangan sendiri ya? Betul sekali. Itulah pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Nah, bicara soal kesehatan, apa sih yang perlu diperhatikan remaja atau pasangan muda terkait reproduksi ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, pola hidup sehat, makanan bergizi, olahraga dan istirahat cukup. Yang kedua, menghindari rokok, alkohol dan narkoba karena bisa merusak sistem reproduksi. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan rutin, terutama bagi pasangan yang merencanakan kehamilan. Yang keempat itu, pendidikan seks yang benar agar remaja memahami tubuhnya, resiko penyakit menular seksual, dan pentingnya tanggung jawab. Wah, poin terakhir penting banget. Soalnya masih banyak anggapan tabu kalau bicara seksualitas. Padahal justru dengan pemahaman yang benar, remaja bisa
lebih bijak dan terhindar dari risiko. Tujuh banget nih, lebih baik edukasi sejak dini daripada menyesal belakangan. Kita coba sedikit seru-seruan ya dok. Mitos atau fakta? Saya sebutkan pernyataannya. Dokter jawab cepat ya. Siap. Pertama, wanita bisa hamil kapan saja setelah berhubungan. Mitos, buktinya kehamilan hanya mungkin terjadi saat masa subur, yaitu sekitar ovulasi. Konsumsi nanas saat hamil bisa menyebabkan keguguran. Itu tentu saja mitos. Tidak ada bukti ilmiah kuat. Kalau berlebihan, mungkin hanya mengganggu pencernaan. Jumlah sperma pria menentukan jenis kelamin anak. Fakta, jenis kelamin ditentukan oleh kromosom sperma. X untuk perempuan dan Y untuk laki-laki. Wah, menarik banget ya. Dokter Renaldi, terima kasih banyak atas penjelasannya. Rasanya 10 menit ini penuh ilmu baru. Iya, aku pribadi jadi lebih paham kalau reproduksi manusia itu bukan hanya proses biologis, tapi juga erat kaitannya dengan kesehatan dan tanggung jawab. Betul banget. Semoga pendengar kita juga dapat wawasan baru dan bisa lebih menghargai proses luar biasa ini. Sama-sama untuk semuanya, semoga bermanfaat. Baiklah, itu dia episode kita kali ini. Jangan lupa follow podcast Sky for Life dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.